Yo guys, ini Gerindra mengejutkan banyak pihak nih. Dengan keputusannya baru-baru ini nih, mempertimbangkan mendukung Ahok. Lo bayangin, di Pilkada Jakarta. Nah, Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, ini mengungkapkan bahwa selain Ahok, ada nama-nama lain. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil juga sedang dipertimbangkannya guys. Namun menurut Muzani, ada nih di antara ketiga nama tersebut, ada satu yang menjadi prioritas guys, yang akan disodorkan ke parpol lain sebagai calon gubernurnya. Dan kita tahu lah, kalau Golkar nih lebih condong ke Jawa Barat, mencalonkan RK, iya kan? Nah, karena peluang RK menangnya lebih besar guys di Jawa Barat. Nah berarti kan tinggal dua nih, iya kan nama? Ayo, Anies atau Ahok guys. Kemana nih nanti nih Gerindra akhirnya memilih? Gerindra yang sebelumnya diperkirakan nih, ya minimal gue perkirakan lah akan mengusung Kaesang, putra Presiden Jokowi. Ini tampaknya condongnya berkoalisinya dengan Banteng nih guys, untuk mengusung Ahok dibanding dengan si Nepo Baby. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan Gerindra. Nah ini nih, antara lain ya, jelas elektabilitas. Survei terbaru Litbang Kompas ini menunjukkan loh bahwa Ahok ternyata masih memiliki basis pendukung yang kuat guys di Jakarta dibanding si Nepo Baby yang relatif baru nih di kancah politik. Nah hasil dari Litbang Kompas itu menunjukkan bahwa Anies memiliki elektabilitas kalau nggak salah sebesar 29,8%. Disusul Ahok 20%. Dan RK ternyata hanya 8,5%. Warga Jakarta nih, yang mayoritas merupakan pemilih rasional, ini lebih cenderung memilih calonnya dengan rekam jejak dan pengalaman yang jelas. Mereka nggak mau yang kaleng-kaleng guys. Nah, Ahok dengan latar belakang sebagai mantan gubernur, ya kan, dikenal tegas dan berintegritas, ini mereka anggap mampu memenuhi ekspektasi ini. Nah, sementara dalam survei Litbang Kompas nih, si Nepo Baby hanya mendapat 1% guys di sini, Jakarta. Apalagi dalam soal pengalaman nih, ya Ahok lah memiliki track record yang jelas sebagai gubernur Jakarta, iya kan? Sementara Kaesang belum memiliki pengalaman memimpin pemerintahan. Popularitas Ahok nih di Jakarta, kaget nggak lo? Ternyata masih tinggi ya. Nah, meskipun nih sempat terlibat kontroversi, ternyata banyak warga Jakarta yang masih mengingat loh sebagai pemimpin yang bekerja keras, etosnya gila kan, ya kan? Berintegritas, nggak pernah loh terlibat kasus korupsi. Nah, ini menjadi poin plus menurut gua, yang membuat nih akhirnya Gerindra ngelirik-lirik nih kepada Ahok untuk sebagai calon dapat menarik dukungan luas dari pemilih rasional nih. Ngelirik juga tuh akhirnya tuh Om Bowo. Nah, kalau kita baca survei Litbang Kompas, ini juga menegaskan guys, bahwa mayoritas pemilih di Jakarta itu beda dengan daerah lain. Di Jakarta, pemilih rasional cenderung memilih berdasarkan kinerja dan rekam jejak, bukan berdasarkan nama Babelo. Oke? Nah, kota Jakarta yang masih dianggap sebagai etalase Indonesia nih, memerlukan pemimpin yang berpengalaman. Bukan sosok yang masih coba-coba guys. Dan uniknya, dalam Pilkada Jakarta kali ini nih, nggak ada satupun parpol yang mampu mengusung calonnya sendiri. Mereka semua harus koalisi, tau nggak? Nah, karena nggak cukup nih kursi yang dimiliki, baik itu PKS yang juara di sini, PDIP yang runner up, harus apa? Koalisi. Nah, melihat kecenderungan ini, potensi Gerindra untuk berkoalisi sama Banteng, menurut gue besar. Terutama nih, jika PDIP akhirnya memajukan nama Ahok sebagai calon gubernur. Kan udah 20% tuh, peringkat 2. Nah, Gerindra bisa menyodorkan kader internalnya untuk mendampingi Ahok. Untuk memperkuat apa? Koalisi. Dan meningkatkan peluang kemenangan mereka berdua nih. Partai besutan Prabowo Subianto itu kan hanya memiliki 14 kursi di DPRD. Nah, kalau nanti koalisi nih sama Banteng yang memiliki 15 kursi, udah cukup guys untuk maju ke gelanggang pertandingan. Udah dapet tiket mereka.
Karena syarat partai untuk usung cagup dan cawagup di pilkada sekarang ini, itu minimal 22 kursi loh di DPRD. Nah, salah satu pertimbangan Gerindra nggak milih si Nepo Baby, itu mungkin membaca data Litbang Kompas tadi. Bahkan sebanyak 33,8% responden mengatakan tidak akan memilih Kaisang Pangarep jika dicalonkan ke Gubernur DKI. Nah, ini resistensi ini nih guys. Ditambah dengan anggapan bahwa Nepo Baby itu belum memiliki prestasi signifikan di sini. Ini yang membuat Gerindra akhirnya realistis dia. Dan memilih calon yang memiliki peluang menang lebih besar, bos. Namanya juga parpol, iya kan? Nah, ini mau Anies atau Ahok? Dengan rekam jejak nih yang kuat, mereka berdua dianggap lebih mumpuni, lebih mampu memenuhi kriteria ini dibanding dengan calon-calon lain seperti Nepo Baby atau Ridwan Kamil. Nah, RK kan cuma 8,5. Dalam pandangan warga Jakarta nih, Ahok masih dianggap memiliki kinerja yang mumpuni. Meskipun di masa lalu Doi sempat nginep guys di Makobrimob. Nah, sempat vakum kan? Nah, kinerjanya yang tegas dan berintegritas tanpa terlibat dalam kasus korupsi, Ahok merupakan figur yang seksi kalau menurut gue dan dihormati cuy. Nah, di sisi lain, kinerjanya Anies Baswedan selama masa jabatannya ini juga dianggap memuaskan oleh sebagian warga Jakarta. Makanya itu suara Anies nomor 1 masih tinggi. Nah, sekarang lu kan pada nanya, terus gimana dong Mas Kaisang yang hanya dapat 1% dukungan? Iya kan? Dia dianggap sebagai Nepo Baby guys, yang belum memiliki prestasi di Jakarta. Kan gue tadi udah bilang, sebanyak 33,8% responden itu menyatakan nggak akan memilih beliau kalau dicalonin di Jakarta sini. Ini berdasarkan survei Litbang Kompas loh ya mas. Jangan marah ke gue ya, lu udah baca dong, iya kan? Nah, resistensi yang tinggi ini membuat peluang Kaisang sangat kecil di sini. Meskipun ia merupakan ketum PSI, dan PSI di sini memiliki 8 kursi di Jakarta. Iya kan? Nah, loh. Sekarang nih, partai-partai politik di Jakarta masih dalam apa? Tahap saling ngintip. Nah, ngintip peluang guys. Mereka masih menunggu momentum menurut gue yang tepat untuk menentukan koalisi dan calon yang akan diusungnya. Namun, mengingat kecenderungan nih dan hasil survei, potensi Gerindra untuk berkoalisi sama PDI Perjuangan, wah ini peluangnya besar loh ini. Keputusan Gerindra untuk mendukung Ahok bisa juga dipengaruhi oleh pengalaman kinerja PJ Gubernur yang sekarang nih, yang Heru. Netizen kalau gue lihat nih, pada marah-marah guys. Menurut mereka berantakan selama 1,5 tahun terakhir. Nah, hal ini semakin menguatkan pandangan warga Jakarta nih untuk memilih figur yang berpengalaman. Bukan milih calon pemimpin yang baru jago main SimCity aja udah merasa bisa jadi gubernur guys. Beneran. Nah, di sini nih, kalau gue lihat Golkar lebih condong menyodorkan Yusuf Hamka untuk mendampingi si Nepo Baby. Kalau misalnya si Nepo Baby dipaksain ya, maju di Jakarta. Tapi kan lo pada tahu kan, dukungannya untuk Kaisang, ya nggak signifikan. Pasti kan lo pada nanya, lah belum ada pengalaman di politik, baru juga berapa hari ya kan jadi anggota partai, terus wus jadi ketum. Emang nanti mau dijadiin apa di sini Jakarta atau malah di Jawa Tengah, iya kan? Ya guys, namanya juga anak penguasa. Bebas. Itulah asiknya. Karena kekuasaan itu adalah candu guys. Kekuasaan bisa jadi sangat adiktif. Mirip-mirip kayak obat-obatan guys. Yang menghasilkan ketergantungan. Nah, kekuasaan itu bisa membuat orang apa? Nagih. Bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih atau mempertahankannya. Gini nih maksud gue, sederhananya kekuasaan adalah seni untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain. Nah, terus kenapa Gerindra nggak koalisi sama Anies? Lo pada nanya gitu kan? Bisa. Tapi nih, peluangnya nggak sebesar Gerindra itu koalisi ke Ahok, PDI Perjuangan. Keputusan Gerindra nih untuk tidak berkoalisi mengusung Anies bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, perbedaan visi.
Meskipun pernah berkoalisi di Pilkada 2017 nih, Gerindra dan kubunya si Anies nih, kini memiliki perbedaan visi yang menurut gue signifikan loh. Singkatnya gini nih gampangnya. Dalam pertarungan Pilpres kemarin, kubu Anies kan lantang kan membawa tagline apa? Perubahan. Nah, ingat kan lo? Nah, sementara kubu Prabowo membawa tagline apa? Keberlanjutan. Dari pemerintah Pak Jokowi ini. Lalu, kubunya Mas Ganjar PDIP CS kan membawa tagline apa? Perbaikan. Nah, menurut Pak Mahfud, arti perbaikan itu maksudnya gini loh. Pertahankan yang lama asal bagus. Ambil yang baru asal lebih bagus. Nah, siapapun nanti yang jadi gubernur DKI ini di sini, pasti Pak Prabowo mengharapkan tidak berhadapan-hadapan dengan kebijakan dari pusat. Gitu loh. Nah, Pak Prabowo nggak akan mungkin guys mendukung cagup yang dipersepsikan antitesa dari pemerintahan sebelumnya guys. Nah, keputusan Gerindra untuk mendukung Ahok ini bukan hanya langkah strategis loh untuk memenangkan Pilkada Jakarta, tapi juga upaya untuk apa? Menarik dukungan dari pemilih rasional yang menginginkan pemimpin berpengalaman dan berintegritas. Sekaligus bisa menyodorkan apa? Kader internalnya, itu sih yang penting menurut gua, ke PDIP. Ke paket itu nanti Ahok sama itu, cawagupnya. Dengan koalisi yang tepat, peluang Gerindra dan PDI Perjuangan dalam mengusung Ahok dan wakilnya nanti nih untuk memenangkan Pilkada Jakarta, nah ini bisa menjadi berpeluang, semakin berpeluang menurut gue. Ini pasti akan menarik guys. Akan terulang nih big match antara Anies dan Ahok. Nah, situasi ini menunjukkan apa? Betapa dinamisnya politik Jakarta. Di mana aliansi bisa berubah dengan cepat loh. Jadi lo nggak usah baper-baper, oke? Santai aja, kayak gue. Nah, publik ini menanti apa? Langkah resmi dari partai-partai besar itu dalam menentukan pasangan calon guys yang akan mereka usung di Pilkada mendatang. Oke? Kita tunggu aja, oke? Gua Singi, ciao.